Film ini bercerita tentang pembalasan dendam kaum Hawa yang telah dilecehkan. Dan ini biasanya perlakuan pria-pria kepurut tak bertanggung jawab nih. Dan film ini banyak sekali melihatkan adegan-adegan Cikidi Papau, tapi tenang saja, kalian tidak akan menemukan itu di sini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke ceritanya. Scene pertama film ini kita akan diperlihatkan gadis cantik yang bernama Jennifer, kita panggil saja dia Jen, yang turun dari helikopter bersama teman prianya yang bernama Richard. Saat mereka turun, Roberto si pilot helikopter memberikan sesuatu kepada Richard. Ya, sebut saja itu adalah narkotika lokal yang ada di daerah sana. Di sini sedikit kesimpulan, Jennifer ini adalah gadis sosialita yang mempunyai hubungan rahasia dengan Richard. Richard adalah seorang jutawan dari Perancis, dan dia sudah punya istri. Mereka melakukan penerbangan dari Perancis ke rumah Richard yang terpencil, yang terletak di gurun padang pasir dan tepatnya di Maroko. Mereka ke sana ingin berakhir pekan bersama sebelum Richard pergi berburu tahunan bersama teman-temannya. Baru menginjakkan kaki di rumah itu, mereka sudah melakukan peregangan, Cikidi Papau dan sebagainya. Dan hal itu sampai larut malam. Lama ya. Setelah pagi hari, Jen pergi mencari sarapan pagi ke ruang samping, dan dia dikejutkan oleh pria yang bersenjata. Dan ternyata itu adalah rekan berburunya Richard yang bernama Stanley, kita panggil saja dia Stan, dan Dimitri, dan kita panggil dia Dim. Mereka membawa semua perlengkapan berburunya. Richard memperkenalkan Jen kepada temannya, dan begitupun sebaliknya. Tatapannya bung. Malam hari mereka melakukan pesta kecil-kecilan, yaitu minum arak dan sebagainya. Dan di sana Stan tidak sengaja melihat narkotika yang diberikan Roberto tadi terletak di atas meja. Dia mengambil benda itu dan ingin mengkonsumsinya. Tapi Richard merebutnya kembali dan memberikannya kepada Jennifer dan meminta Jennifer untuk menyimpannya. Jennifer pergi ke dalam rumah dan menyimpan benda itu di dalam mainan kalungnya. Setelah itu mereka kembali melanjutkan berpesta dan Jen mengajak Stan untuk berdansa. Di mana di tengah asik-asik berdansa, Richard membawa Jennifer ke dalam kamar. Dan entah apa yang terjadi di balik dinding itu. Pagi hari, Jennifer seperti biasa mencari sarapan pagi, tapi terlihat Richard sudah tidak ada di rumah itu. Stan mengatakan Richard pergi memberikan paspornya dan paspor Dim ke pos penjaga terdekat, dan ceritanya Stan dan Dim ini kan baru datang. Jadi mereka harus wajib lapor ke RT-RT setempat. Dan dia juga mengatakan kalau Dim sedang mabuk dan dia lagi santuy di kolam renang. Di sana Stan mulai nakal, dia mengatakan sekarang hanya tinggal kita berdua. Karena tidak nyaman dengan tatapan Stan, Jen kembali masuk ke kamarnya untuk berkemas, karena dia akan berangkat hari ini ke Kanada. Singkat cerita, Stan menghampiri Jen ke dalam kamarnya, dan di sana Stan memberikan kartu namanya kepada Jen. Dan dia menyuruh Jen untuk menghubunginya nanti. Jen mengatakan mungkin dia tidak akan punya waktu karena sibuk dengan pekerjaan. Stan mulai menyodorkan pertanyaan-pertanyaan yang aneh. Apa yang tidak kamu sukai dariku? Spontan saja Jen menjawab, kamu bukan tipeku, dan kamu kurang tinggi. Akhirnya hal itu membuat Stan sangat kesal dan memaksanya. Kekesalan Stan berawal kenapa Jen memaksanya untuk berdansa semalam dan memancing-mancingnya. Dan pada akhirnya dia memaksa Jen untuk melakukan Cikidi Papau. Tanpa mereka sadari, ternyata Dim sudah standby di depan pintu mereka dan melihat perlakuan mereka. Dan Stan dengan biadabnya dia mengatakan, jika kamu mau maka bergabunglah ke sini Dim. Jika tidak maka pergilah keluar. Anjir. Sepertinya Dim tidak tertarik dengan hal itu dan tidak tertarik melakukan threesome. Dia lebih memilih menghabiskan hari-harinya di kolam renang. Tak lama setelah itu, Stan sudah selesai dengan Cikidi Papaunya dan Richard telah sampai di rumah. Dia melihat suasana sedikit canggung dan berbeda. Stan mengatakan ada masalah dengan Jen. Dan akhirnya Richard pergi menghampiri Jen ke kamarnya. Di sana Jen meminta Richard untuk menghubungi Roberto, pilot helikopter, karena dia ingin pulang. Sepertinya Richard sudah menyadari apa yang telah dilakukan Stan kepada Jen. Dan dia memarahi Stan, ya seperti sewajarnya. Setelah itu Richard membangunkan Jen dan dia mengatakan kalau dia telah mendapatkan pekerjaan untuk Jen dan akan mengirimnya ke Kanada. Setelah apa yang dilakukan Stan kepada Jen, dia bersikeras untuk pulang dan menyuruh Richard untuk menelpon Roberto. Dan di sana terjadilah perdebatan kecil antara mereka. Dan akhirnya Jen mengancam Richard, jika kamu tidak menelpon Roberto, maka aku akan melapor tentang hubungan kita kepada istrimu. Karena Richard tidak suka diancam dan akhirnya dia marah dan menampar Jen.
Hal itu membuat Jen lari menyusuri padang pasir. Dia dikejar oleh Richard dan diikuti oleh dua temannya. Sampailah Jen di penghujung aspal jalan di tepi jurang. Karena tidak ingin Jen melompat, Richard meminjam telepon Stan dan menelpon Roberto. Setelah itu, gila, dia mendorong Jen ke dalam jurang. Jen disambut oleh serpihan kayu dan menembus perutnya. Dua temannya ketakutan dengan apa yang telah dilakukan, dan Richard melakukan hal itu karena dia takut Jen melapornya ke polisi dengan tindakan kekerasan yang telah dilakukan kepada Jen. Benar-benar biadab. Habis manis, beli lagi. Jutawan. Dan sampai di rumahnya, Richard membakar semua barang-barang dan benda-benda yang berkaitan dengan Jen. Kemudian mereka bersiap-siap untuk melakukan perburuan. Kita kembali kepada Jen yang ada di dalam jurang, di mana dia tersadar setelah semut menggigit lukanya. Mustahil sih. Jen yang tidak kehilangan akal, dia menggapai korek yang telah digenggamnya tadi. Dia membakar ranting itu dari bawah dan akhirnya ranting itu tumbang. Sedangkan Richard dan temannya sebelum pergi berburu, dia ingin pergi melihat jasad Jen. Sedangkan Jen yang mendengar suara mobil mendekat, dia ngesot secepat mungkin menuju tepi tebing. Dan betapa terkejutnya mereka melihat Jen sudah tidak ada di sana. Hanya dua kemungkinan yang muncul di pikiran mereka. Jen diselamati oleh seseorang atau dia berusaha sendiri. Di sana, Stan menawarkan Richard untuk mencari Jen, lalu membawanya ke rumah sakit dan mengatakan itu adalah sebuah kecelakaan, dan selesaikan di pengadilan dan bayar pengacara yang hebat. Tapi Richard punya ide lain, dia lebih ingin menghabisi Jen. Dia menganggap Jen wanita yang sekarang tidak ada apa-apanya dengan mereka yang bersenjata. Singkat cerita, Richard dan temannya pergi ke bawah jurang tempat Jen terjatuh. Dia melihat ceceran darah Jen yang di tebing dan mengarah ke arah depan. Mereka bertiga mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh Jen. Sampailah mereka di penghujung jejak, yaitu di sebuah telaga di tengah padang pasir. Nggak tahu apa itu telaga atau danau, yang pastinya bukan laut. Di sana mereka mulai mengatur strategi. Richard pergi ke sisi barat dan Dim pergi ke sisi timur. Sedangkan Stan yang dihantui rasa takut, dia lebih memilih tinggal di mobil. Sedangkan Jen sudah menyeberangi telaga dengan perutnya yang terluka. Coba bayangin luka yang terkena air. Shit man. Jen mendengar suara kendaraan Dim mendekat, dia bersembunyi di dalam air. Mendengar suara go-kart Dim berhenti, dia dengan cepat naik ke tebing dan bersembunyi di balik batu. Dan di sini pasti kita tahu apa yang akan terjadi. Terlihat senapang Dim berada di belakangnya. Ya, Jennifer mengambil senapang itu dan menodongkannya kepada Dim. Dan senapangnya kosong. Dim memukul Jen hingga tersungkur. Dan dia mengabari kepada rekan-rekannya, mengatakan kalau dia telah mendapatkan Jen dan akan menghabisinya. C'est bon, je l'ai. Je m'en occupe et je vous trouve la jeep. Kepala Jen dibenamkan berkali-kali ke dalam telaga, dan pada akhirnya Jen melihat pisau yang ada di pinggang Dim. Dia mendapat celah mengambil pisau itu dan menancapkan ke bola matanya. Dan Dim tewas. Sedangkan Stan santuy di mobilnya mendengarkan musik. Setelah itu Jen mengambil semua perlengkapan Dim dan membawa gokarnya pergi menyusuri padang pasir. Pada akhirnya gokar itu kehabisan bensin. Jen melanjutkan berjalan kaki menuju padang pasir, dan sampailah dia menemukan sebuah goa untuk beristirahat. Jen rebahan dan melepaskan hausnya dengan minuman yang diambilnya dari Dim tadi. Sekarang dia berpikir bagaimana caranya dia melepaskan kayu yang masih tertancap di tubuhnya. Sedangkan di sana, tidak ada rumah sakit, dokter, puskesmas, BPJS, Alfamart, atau WC umum. Sampai pada akhirnya, Jen teringat dengan narkotika yang disimpan dalam mainan kalungnya. Dia mengeluarkan benda itu, dan dia mencoba mengkonsumsinya. Dan tidak enak. Mungkin penggunaannya bukan begitu, digulung atau semacamnya. Jen mengambilnya kembali dan mencoba menelannya. Tak lama setelah itu, Jen mulai merasakan efek dari obat itu. Dia terlihat lebih seorang mati rasa dengan tubuhnya. Spontan saja, Jen mulai membelah kaleng botol minumannya tadi. Lalu, bagian ini gak enak liatinnya. Sadis men, dolar kuning. Jen memanaskan ujung pisau itu, lalu Jen menyayatkan ke tubuhnya yang tertancap kayu untuk memperbesar lukanya, dan dia mencabut kayu itu keluar dari tubuhnya. Kemudian Jen memanaskan kaleng yang sudah dibelahnya tadi dan menempelkan ke bekas lukanya tanpa suara teriakan, dan dia pingsan. Scene berpindah, terlihat Stan sudah tertidur di mobilnya, dan dia dikejutkan. Itu adalah Richard yang pulang dengan hasil buruannya. Tapi mereka tidak melihat dan juga tidak mendengar kabar dari Dim. Richard, susah kali nyebut nama Richard.
Richard terus menghubunginya dengan walkie-talkie. Stan pergi mencuci wajahnya ke tepi telaga, dan dia dikejutkan oleh jasad Dim yang muncul ke permukaan. Dan dari sini suasana mulai mencekam, dan mereka sudah menganggap Jen sebagai sebuah ancaman. Stan berlari ke mobil dan Richard memasukkan batu ke dalam baju jasad Dim, dan mereka melemparkan kembali jasad Dim ke dalam telaga. Di sana mulai terjadi perselisihan antara mereka, dan akhirnya Richard memukul Stan hingga hidungnya patah. Mereka melanjutkan perjalanan untuk mencari Jen, yang sekarang lebih mereka anggap sebagai ancaman besar. Sedangkan Jen sudah sembuh dari pingsannya, terlihat lukanya sudah Sedangkan Jen sudah siuman dari pingsannya. Terlihat lukanya sudah mengering, bergambarkan tato gratis dari botol kaleng yang bergambarkan elang dan bertuliskan Bir Meksiko. Lalu dia berlari menyusuri padang pasir seperti elang terbang. Dan itu hanyalah mimpi. Film ini tak sekonyol itu, kawan. Jen berkemas dari sana dan dia berdiri di tepi tebing, memandangi sekitar. Dan inilah Wonder Woman kita dengan kostum sempak dan BH-nya. Sedangkan Richard dan Stan sudah berada dekat go-kart Dim yang dibawa Jen semalam. Mereka melihat peta padang pasir kemudian berpencar. Jen melihat cahaya kilauan dari teropongnya, dan ternyata itu adalah Stan sedang bercermin membersihkan hidungnya. Jen melihat mobil Stan mendekat ke arahnya. Sampailah di perbukitan padang pasir. Jen mengikuti mobilnya dari belakang. Bertepatan dengan mobil Stan kehabisan bahan bakar, dia kembali mengisi minyak tanahnya, dan di sana Jen membidiknya dari balik tebing. Di bidikan keduanya, Jen menembak dan tepat mengenai bahu Stan. Sedangkan Jen terlempar karena dorongan tembakan yang begitu kuat. Setelah itu Jen mendekat ke mobil Stan, tapi dia tidak melihat adanya Stan di sana. Ternyata Stan lari dan membalut luka tembakannya dengan kaus kaki. Jen mengikuti ceceran darah itu dari belakang, dan pada akhirnya dia kehilangan jejak, dan hanya sepatu Stan yang tertinggal. Jen terus berjalan lurus ke depan, dan ternyata Stan bersembunyi di balik tebing. Dan sekarang gantian, Stan lah yang mengejar Jennifer. Dia menembaknya dari belakang dan tepat mengenai kupingnya, sehingga sekeping kuping Jen putus. Sekeping? Jen menguatkan diri untuk berlari, dan karena kecerdikannya, Jen memecahkan kaca senternya di bebatuan. Sedangkan Stan yang berlari tanpa sepatu menginjak serpihan kaca itu. Dia mencabut serpihan kaca yang masuk habis ke dalam kakinya, dan dia memasukkan jari-jarinya ke dalam kakinya yang telah robek. Sadis, men. Setelah itu Stan kembali ke mobilnya dan berusaha menghidupkan mobilnya dengan kakinya yang terluka, dan dia mengejar Jen dengan mobilnya. Sedangkan Jen menunggunya di depan dengan senapang. Saat mobil itu berjarak sangat dekat, Jen melepaskan tembakan dan berhasil mengenai kepala Stan. Dan dia tewas. Jen mengambil mobil itu dan meninggalkan jasad Stan di sana. Terdengar Richard memanggil Stan dari walkie-talkie, dan ternyata dia telah menunggu Stan di tempat awal mereka berpisah. Setelah menunggu lama, dia tidak menunggu kedatangan Stan dan tak mendengar kabar dari Stan. Akhirnya Richard memutuskan pulang sendirian ke rumahnya, dan suasana semakin kacau. Sesampai di rumah, Richard menelpon Roberto untuk menjemputnya, dan dia bersiap untuk keberangkatan pulang. Saat dia membersihkan badan, dia mendengar sesuatu dari luar. Richard pergi melihat kondisi itu dan membawa senapangnya. Pakai celana, Chad? Ternyata itu hanyalah suara pembersih kolam yang telah hidup dari kemarin. Richard pergi ke ujung kolam untuk memeriksa keadaan. Di sana Richard melihat tidak ada tanda-tanda kedatangan seseorang, dan dia kembali ke dalam rumahnya. Karena parno, Richard kaget dengan suara TV yang remote tak sengaja didudukinya. Dan benar saja, Jen sudah standby di luar, menunggunya dengan senapang. Dan akhirnya, Jen menembak Richard dan mengenai perutnya. Richard ngesot ke sisi belakang rumahnya, dan terjadilah kejar-kejaran di sana. Dan sampailah di sisi luar, Richard mengelabui Jen dengan jejak darah yang mengarah ke kolam renang. Sedangkan dia menunggu Jen dari balik dinding dengan senapang. Tapi saat Jen ingin berjalan lurus, dia melihat ceceran darah luka Richard yang keluar dari samping. Dan akhirnya Jen kembali ke ruang belakang dan ingin menembak Richard dari sisi kiri. Dan saat dia sampai di sana, ternyata Richard telah masuk dan mengejarnya dari belakang. Di sini bisa kita simpulkan kalau rumah Richard ini melingkar. Karena darah yang terus berceceran, Richard menutup lukanya dengan selatip plastik yang biasa digunakan untuk buah-buahan, tahu? Dan mereka kembali melakukan kejar-kejaran. Dan kejaran kali ini membuat Jen terjatuh dan Richard datang dengan cepat memukulnya dengan pantat senapang. Hingga Jen sekarat dan kesulitan menggapai senapangnya. Lalu Richard mencekiknya. Jen yang tidak hilang akal menusuk luka bekas tembakan Richard dengan tangannya.
Kemudian Richard tewas tertembak. Di ending film ini Jane menang dan berjalan ke ujung kolam renang, dan film selesai. Entah bagaimana nasib Jane setelah itu, entah dia pulang bersama Roberto yang telah ditelepon oleh Richard, dan entah bagaimana juga dengan jasad Richard dan teman-temannya. Pastinya istri Richard menangisi kematiannya. Oke, kesimpulannya bukan kesimpulan sih, lebih ke makna. Perlakukanlah wanita sebaiknya dan jangan semena-mena. Perlakukan semua makhluk hidup sewajarnya. Dan kemustahilan dari film ini adalah saat Jane terjatuh dan perutnya tertusuk oleh kayu, dan dia bisa hidup kembali. Tapi nggak mustahil juga sih kalau belum ajalnya nggak mati, bro. Dan selanjutnya adalah saat Jane menembak pertama kali dan dia terbanting kena dorongan senapang yang begitu kuat. Tapi saat menembak selanjutnya dia tidak merasakan apa-apa. Apakah tembakan pertama sebagai perkenalan? Entahlah. Oke, sekian dan terima kasih. Dan bagi teman-teman yang mau memperjelas, silahkan sikat saja kolom komentarnya.